Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan ini adalah tag voice kedua. Tag voice pertama datanya error coy, nggak bisa di play. Edan. Yaudah kita gaskan dulu lah jawabannya. Dan karena tidak ada yang ngasih gua kopi, jadi kita lanjutkan dulu dah. Oke, langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia pun mendatangi murid dari sekte jiwa iblis, di mana Zauvan berniat untuk dapat membantu mereka memberikan pil tingkat 10 miliknya untuk dapat membantu tuan muda mereka. Selain itu juga Zauvan memiliki sebuah niat untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Tapi ketika Zauvan akan memberikan pil tingkat 10 di sini, murid-murid dari sekte jiwa iblis mereka pun enggan untuk dapat menerimanya, dan itu tentunya membuat Zauvan dia pun bingung karena ternyata mereka telah mendapatkan pil tingkat 11 yang diberikan oleh Yelin yang tiba-tiba saja datang entah dari mana, dan itu tentunya mengejutkan bagi Zauvan. Apalagi saat ini Yelin dia juga mengatakan kepada Zauvan kalau dia adalah penerus binatang suci. Namun di sini Yelin dia juga bertanya kepada Zauvan siapa master dari Zauvan, binatang suci mana. Tapi di sini Zauvan alih-alih dia menjawab, justru dia malah bertanya balik tentang siapa master dari Yelin, hingga membuat Yelin tentunya dia bingung dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan. Tapi di sini ketika Yelin ingin menebak siapa master dari Zauvan, di sini dia pun dipanggil oleh seseorang, dan orang itu yang memanggil adalah Hu Qingqiu, di mana Hu Qingqiu dia pun mengatakan kepada Yelin kalau sudah waktunya bagi mereka untuk bertanding. Junior, pertandingan sebentar lagi dimulai. Ayo turun, ucap dari Hu Qingqiu. Namun mendengar Hu Qingqiu yang telah memanggilnya, di sini Yelin dia berujar, saudara Zhao, kalau kau masih mau merahasiakan siapa mastermu, oke, tidak apa, tidak menjadi masalah. Namun ya nanti begitu kita bertanding di atas arena, aku pasti akan tahu siapa yang ada di belakangmu. Dan juga soal teknik alkimia dan juga formasi yang kumiliki, itu luar biasa. Tapi asal kau tahu, aku juga hebat dan tidak kalah dari dirimu dalam hal alkimia dan juga formasi, ucap dari Yelin sebelum dia pun pergi meninggalkan Zauvan. Dan tiba-tiba saja dalam sekejap Yelin dia ada di atas arena, dan melihat itu semua membuat Zauvan tentunya dia ternotis dengan kecepatan yang dimiliki oleh Yelin, dan itu membuat Zauvan dia berujar, cepat sekali, ucap dari Zauvan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Yelin, pergerakannya juga dipantau oleh kedua Supreme, di mana Black Supreme dia berujar, orang tua putih, lihatlah kecepatan bocah itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan kecepatannya melampaui mereka yang ada di ranah virtual. Sepertinya turnamen naga ganda kali ini benar-benar mengumpulkan bakat-bakat langka. Ini semua seperti harapan kita, ucap dari Black Supreme. Dan apa yang diucapkan oleh Black Supreme pun diamini oleh White Supreme ketika mereka melihat bakat-bakat edan seperti Zauvan dan juga Yelin muncul di dalam turnamen naga ganda kali ini. Sedangkan untuk Zauvan sendiri, dia juga merasakan resonansi energi yang dipancarkan oleh Yelin yang sungguh luar biasa, dan itu membuat Zauvan berujar, jadi ternyata seperti inikah energi dari binatang suci. Coba kita lihat sejauh apa murid dari binatang suci ini dapat melangkah, ucap Zauvan di dalam hati. Tapi di sini untuk murid dari sekte jiwa iblis, kedatangan dari Zauvan yang akan memberikan pil tingkat 10 tapi ditolak, membuat mereka pun tentunya meminta maaf kepada Zauvan, di mana mereka mengatakan kalau mereka tidak mungkin dapat menolak pil yang diberikan oleh Yelin. Dan itu hal pun diwajarkan juga oleh Zauvan, di mana Zauvan dia berujar, sudahlah, dia hanya ingin memancing diriku, dan sepertinya seperti binatang buas selalu saja ingin memperlihatkan taring mereka, ucap dari Zauvan, di mana Zauvan dia juga berujar, tapi saudara Han, pil yang aku berikan ini sebenarnya lebih ampuh loh dari apa yang dia berikan. Ucap dari Zauvan sembari bercanda, dan hal itu pun membuat bocah Han ini, si saudara kedua dia berujar, saudara Zhao, kau sungguh sangat besar hati. Padahal kami sebelumnya sempat meragukan kemampuanmu, tapi kau tetap ingin menyelamatkan saudara kami. Aku benar-benar malu, ucap dari saudara kedua. Tapi untuk Zauvan dia berujar, sudah. Lupakan saja, karena sejatinya menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting daripada harga diri. Dan selama kakakmu sembuh itu sudah lebih dari cukup, ucap dari Zauvan, yang membuat orang ini sungguh sangat senang dan respect dengan Zauvan. Dan itu membuat mereka berujar, saudara Zhao, kau sungguh luar biasa, hatimu sangat luas dan bisa memahami setiap apa yang dirasakan oleh orang lain. Mulai sekarang kita akan menjadi saudara sejati, ucap dari mereka, yang membuat Zauvan dia berujar, bagus sekali saudara Han, ucap dari Zauvan yang berhasil mendapatkan sekutu baru untuk sekte Moche. Namun di sini Zauvan dia juga menyadari apa yang diberikan oleh Yelin sungguh luar biasa, dan dia pun melirik ke arah Yelin. Dan di sini Zauvan
Dia pun tahu kalau sepertinya Yelin ingin menantang dirinya, dan itu membuat Zhao Fan berujar. Kau mau melawan pil buatanku? Hah, bocah. Kau masih terlalu dini. Dalam hidup, semua tergantung bagaimana caranya kau menghadapi orang lain. Melihat kemampuan diri sendiri itu penting, tapi yang lebih penting adalah sadar diri. Ujar dari Zhao Fan, kau telah memberikan pil tingkat 11 milikmu kepada mereka untuk mendapatkan rasa respect. Tapi nyatanya aku tidak perlu mengeluarkan satu pil pun untuk mendapatkan hati mereka. Ujar dari Zhao Fan. Dan di sini Zhao Fan dia juga berujar, bocah. Walaupun gurumu adalah binatang suci sekalipun, namun pada akhirnya kau masih terlalu polos. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Yelin dia pun merinding ketika dia dibicarakan oleh iblis tua, dan itu membuat Yelin siapa yang sedang mengejekku kah? Ujar dari Yelin. Tapi ketika Yelin dia melirik ke arah murid-murid dari sekte tingkat atas lainnya, di sini Yelin dia pun ternotis ketika dia melihat orang-orang ini sepertinya sedang meremehkan dirinya, karena orang-orang ini melirik, menunjuk, dan juga tersenyum remeh kepada Yelin. Tapi di sini panitia meminta kepada Yelin untuk segera mengambil nomor undian, karena tinggal Yelin lah yang belum mengambil nomor urut. Hei murid, sekarang giliranmu, ujar dari panitia. Dan ketika Yelin dia mengambil nomor urut, dia mendapatkan nomor 2. Dan melihat dan juga mendengar Yelin mendapatkan nomor 2 membuat murid-murid dari sekte sebelah mereka pun tertawa. Dia lawanku, aku pasti menang, ujar dari orang ini yang meremehkan Yelin. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tuan mereka, yaitu Zhao Desu. Di mana Zhao Desu dia berujar, saudara junior, kau sungguh sangat beruntung melawan lawan yang lemah. 2 poin ada di tangan sekte kita, ujar dari Zhao Desu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si Tengil, di mana dia berujar, ya tuan muda, benar. Kalau aku sampai kalah, dunia ini pasti tidak akan adil. Ujar dari si Tengil itu. Tapi mendengar mereka semua justru malah meremehkan Yelin, membuat Lu Qingqiu yang merupakan murid terbaik nomor 1, jenius nomor 1, dia hanya bisa merasakan kasihan dengan orang-orang itu, karena mereka nggak tahu seberapa mengerikannya Yelin. Dan untuk Wu Qingqiu dia juga berujar, asal kalian tahu, kalau saja Zhao Fan adalah monster yang dimiliki oleh sekte Moji, nyatanya Yelin adalah monster yang dimiliki oleh sekte kami. Mereka berdua adalah anomali aneh, sama-sama kuat dan juga sama-sama jago acting. Ucap dari Wu Qingqiu. Tapi di sini untuk Yelin ketika dia diejek membuatnya bertanya dan juga mengatakan, hei, apakah kau tadi mengejekku ya? Ucap dari Yelin, ya. Apa maumu? Ucap dari si Tengil, di mana dia juga berujar, kalian yang berasal dari sekte peringkat nomor 1, membawa murid baru yang baru saja naik ke ranah virtual. Apakah kalian ini benar-benar dangkal? Ucap dari orang-orang ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tuan mudanya, di mana Zhao Desu dia berujar, tidak sepenuhnya payah, lihat saja, tapi kecepatannya kan tadi lumayan juga loh. Ucap dari Zhao Desu yang meremehkan Yelin, dan itu membuat mereka mulai mengejek-ngejek Yelin hanya karena memiliki sebuah kecepatan. Senior, lihatlah, arena ini kecil, memangnya buat apa kecepatan tinggi? Dia mau lari kemana dengan itu semua? Ya, buat apa? Ini kan adalah sebuah pertandingan tim, buat apa dia lari-lari? Dia hanya sebuah tikus yang berlari. Ujian dari mereka yang mengejek Yelin dan menganggap Yelin adalah seekor tikus, yang membuat Yelin dia tersenyum dan dia berujar, jadi menurut kalian aku ini lemah kah? Ya tentu saja. Ucap dari mereka yang membuat Yelin, oke, baiklah. Kalau begitu mari kita lihat nanti. Ucap dari Yelin. Dan untuk Wu Qingqiu, dia cuma bisa kasihan dengan orang-orang itu yang meremehkan Yelin. Padahal untuk dirinya saja dia nggak bisa mengalahkan Yelin loh. Waduh. Dan tak lama setelahnya kini pertandingan dari 3 sekte atas pada akhirnya dimulai. Dan untuk pertandingan pertama ternyata mempertemukan Wu Qingqiu, sang jenius nomor 1 yang ada di wilayah barat, melawan tuan muda dari sekte Tianxing kalau nggak salah gua. Ya itulah pokoknya. Dan di sini yang mewakilinya tuan muda dan itu adalah Zhao Desu. Dan di sini Zhao Desu tanpa berlama-lama dia langsung
memancarkan energi spiritual yang sungguh luar biasa. Dia melayang ke udara dan dia memancarkan energi yang sangat-sangat kuat, dan di sekitaran tubuhnya memancarkan energi petir kuning yang sangat kuat dan juga meluap-luap. Dan hal itu pun juga disadari oleh mereka, para penonton. Mereka pun tidak menyangka kalau ternyata inilah perbedaan yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari 3 sekte atas. Gila, kekuatan sungguh mengerikan. Seperti yang kita duga, pertandingan di antara 3 sekte atas terlalu mengerikan, ujar dari orang-orang ini. Dan melihat lawan yang cukup kuat di sini, Hu Qingqiu, alih-alih dia takut, justru malah dia tersenyum karena dia akan menikmati ini semua. Sedangkan Zhao Desu tanpa berlama-lama dia langsung menggunakan kekuatan miliknya, sini bela diri tingkat bumi universal. Bom, ujar dari Zhao Desu yang langsung mengeluarkan teknik pamungkas. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena sudah mentok sama Rao-nya cuy. Ini udah mentok dari sananya. Udah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Dan beruntung hari ini gue udah take voice untuk Shenlang 2. Jika tidak, gue gak yakin gue bisa upload Shenlang, karena di belakang rumah gue ada orang kawinan, orang yang tunggal. Dan ini kebetulan lagi break, jadi bisa gue take voice. Nah itu aja tuh part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.